Dengan cara yang mistis, Mah. Kita harus berhentiin pengobatan dukun perempuan itu, Mah. Roy, ya nggak bisa gitu dong. Kita nggak bisa sembarangan nuduh. Ini bukan asal nuduh, Mah. Ini beneran, Mah. Roy, dengerin Mama. Masalah mistis itu susah dibuktikan. Kita nggak bisa tiba-tiba datang ke sana, terus kita suruh mereka tutup pengobatan itu. Yang ada kita nanti dianggap mencemarkan nama baik, dianggap memfitnah. Kita dituntut nanti, Roy. Ya udah, kalau Mama gak mau, aku sendiri aja. Mama nggak izinin. Kamu sendiri yang bilang, Bu Retno itu nyuruh orang buat mencelakai kamu. Sekarang kamu malah mau ke sana sendiri. Mama itu percaya gak sih sama mata batin Roy? Percaya sayang, tapi kadang Mama tuh bingung. Setiap kali ada hal buruk, mata batin Roy pasti kasih gambaran, Mah. Roy juga takut, Mah, ke sana. Tapi Roy yakin gak mungkin ada apa-apa. Ya wis, Mama nggak izinin kamu ke sana sendiri. Mama temenin, tapi dengan satu syarat. Mama yang bicara sama Bu Retno, kamu diam aja, ya? Ya, Mah. Ayo, Mah, cepet, Mah. Yuk, yuk. Bu, siapa yang meninggal? Itu Bu, suaminya Bu Maya, Pak Aji. Pak Haji yang baru berobat ke Ibu Retno itu kan? Iya benar. Pasti meninggalnya mendadak. Iya semalam. Tadinya sih sehat-sehat aja. Kok kamu tahu kalau Pak Haji meninggalnya mendadak? Tunggu sebentar, Bu. Roy? Kenapa kok? Enggak kok, nggak apa-apa kok Bu, nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa kan sayang? Pak Haji meninggalnya wajahnya pasti menghitam kan? Iya. Dia meninggalnya gak wajar. Ini karena tumbal pengobatannya Bu Retno. Saya benar-benar terkejut. Roy mengetahui tentang tumbal nyawa dengan Ibu Retno dan pengobatan setan yang dilakukan. Saya takut warga yang menghormati Ibu Retno justru menuduh Roy. Saya takut aksi brutal warga terhadap Roy. Ya Allah, kok perasaan berat banget nih jajannya ya. Ada apa ini, Pak? Berat banget nih. Berat banget tuh. Berat banget. La ilah. Bisa berat sih, Pak? Nggak tahu nih, Bu. La ilah. Anak-anak, berhenti. Aduh. Berat banget nih. Berat banget tuh. La ilah. Aduh, anak-anak, berhenti. Heh, udah gila kamu ya? Sengaja suami saya kamu lemparin pakai batu. Kenapa? Bukan, Bu. Tadi di atas keranda itu ada makhluk halus, Bu. Dasar kamu anak aneh. Kamu tuh yang makhluk halus. Udah sana kamu pergi. Iya, maaf Masih ya Bu, tipu ya kamu. maaf Bu. Kok udah nggak berat kayak tadi ya? Iya, betul nih. Gimana Bapak-bapak? Udah nggak berat lagi, Bu. Udah nggak berat lagi, Bu. Alhamdulillah. Ayo kita segera ke pemakaman yuk. Yuk. Kita jalan lagi. La ilaha illallah. Mama tuh nggak suka ya kamu tuh nggak bisa mengendalikan diri kayak tadi. Lihat tuh kita jadi ditimpukin batu sama orang-orang dikira orang gila. Itu juga bukan kemauan Roy, Mah. Pokoknya Mama nggak mau dengar alasan lain. Mama nggak mau kena masalah lagi. Kita pulang sekarang nggak jadi ke rumah Bu Retno. Ya udah urus sendiri aja. Roy! Pergi kamu makhluk jelek. Jangan ganggu kita. Pergi kalian makhluk jelek. Apa-apaan nih? Jangan nyampe-nyampe dong. Oh, kurang ajar nih. Pagi lah kamu, kurang ajar kamu. Kurang ajar kamu. Nyambitin orang tua pakai batu. Saya bukan ngelemparin orang tua, Om. Ada setan di belakang situ, Om. Setan. Kamu tuh yang setan. Tahu nggak? Kamu yang setan. Ajar kamu. Barang ayo. Ada apa ini? Ribut, ganggu konsentrasi saya. Maaf Bu Retno, anak ini tiba-tiba muncul dan tanpa alasan dia melempar kami pakai batu. Tunggu.
Ejo, Arman, cepat usir anak ini. Anak ini sudah membawa sial rumah saya. Usir! Cepat kamu pulang. Pergi kalian. Iya, kita pergi sendiri. Udah, jangan pegang anak saya. Apa di sini? Ayo. Pergi kalian. Iya. Udahlah yuk, pulang yuk. Jampi-jampi yang aku kirim pada anak itu ternyata tidak berhasil. Anak itu dan ibunya tampak sehat. Apa ini tandanya benar kalau anak itu akan benar-benar membawa petaka buat diriku? Tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku harus mencari cara bagaimana menyingkirkan anak itu. Saya merasa senang karena papanya Roy baru pulang dari Surabaya dan menemani saya. Mau kemana? Roy mau ke... Mau ikut campur urusan si dukun perempuan itu lagi? Lama-lama papa bisa marah ya sama kamu. Kamu ngerti gak sih? Tindakan kamu itu tidak hanya membahayakan diri kamu, Roy. Tapi juga mama sama Koko. Kamu gak kapok dengan kejadian mama yang jalan sambil tidur? Terus tadi mama juga cerita, katanya kamu dilemparin batu orang-orang. Karena kamu juga ngelemparin keranda jenazah orang. Ya kan? Pokoknya papa gak mau tahu ya. Mulai detik ini, kamu gak boleh lagi terlibat dengan urusan orang lain. Kamu mengerti kan maksud apa? Sana, kamu istirahat lagi sekarang. Itu di depan banyak warga yang mau ketemu Roy. Waduh. Bapak-bapak, maaf, ini kedatangan bapak-bapak ada apa ya? Begini Pak, kami mau minta tolong sama Roy Pak. Minta pertolongan Roy. Maaf, saya kurang paham. Maksudnya gimana itu? Begini loh Pak, kami kemarin ini mau minta maaf Pak atas kesalahpahaman kami ini sama si Roy sewaktu dulu Pak. Iya Pak. Warga menganggap Roy itu anak yang aneh Pak. Suatu hari juga kami hampir aja Pak terhasut Pak atas meninggalnya anaknya Pak Narno. Tapi kami sadar Pak atas ucapan si Roy ini tentang pengobatannya Bu Retno Pak. Itu ternyata benar semuanya loh. Iya Pak. Banyak kejadian orang yang berobat sama Bu Retno itu sembuh cuma sementara Pak. Tiba-tiba mereka meninggal dunia dan wajah mereka menghitam seperti terbakar Pak. Waktu itu kami juga ingat loh Pak. Sewaktu kami sedang menggotong jenazahnya Pak Haji Pak. Tiba-tiba si Roy melempari keranda itu dengan batu Pak. Tahu-tahu keranda itu jadi ringan Pak. Tidak seperti semula loh Pak yang berat Pak. Iya Pak. Barusan juga ada 2 kejadian Pak. Pak Ujang yang sedang berladang dan Ibu Sum yang sedang jualan keliling. Tiba-tiba mereka meninggal dunia. Mayat mereka sama persis. Wajahnya, matanya melotot, mulutnya menganga, dan wajah mereka Gosong, Pak. gosong. Gimana Roy? Kamu bisa bantu bapak-bapak ini? Iya Roy, kalau bisa coba dibantu. Kasihan bapak-bapak ini soalnya. Iya Roy. Roy juga sebenarnya nggak tahu. Roy taunya cuman prakteknya Ibu Retno harus dihentikan, itu doang. Iya Pak. Roy selalu maksa saya untuk ngomong ke Bu Retno supaya dia menghentikan prakteknya. Pak, kalau gitu Pak, kita tindak tegas Ibu Retno Pak. Nah, dia itu dukun sesat Pak. Iya. Sudah banyak makan korban Pak. Saya setuju Pak. Kita bakar aja rumahnya sampai dia terbakar hidup-hidup Pak. Betul Pak. Iya, Betul. Udah Pak. Mending kita panggil semua warga yang ada di sini. Kita bakar rumahnya Pak. Betul Pak. Kita samperin dia. Ayo, Kita kasih ajaran. Tenang dulu, tenang.
Menurut saya apa nggak sebaiknya kita bicarain dulu baik-baik dengan Bu Retno? Ini menyangkut nyawa, Pak. Bukan satu nyawa, tapi sudah banyak korban, Pak. Bapak! Gimana nih, Pak? Roy, kamu bisa melihat gak apa yang akan terjadi sama Bu Retno? Sebentar, mah. Gimana, Roy? Roy, lihat rumahnya Ibu Retno bakar sama warga, mah. Itu nggak bisa dicegah, Roy. Terus Bu Retno-nya selamat? Iya, apa nggak bisa dihindari, Roy? Supaya nyawa Bu Retno nggak dalam bahaya. Roy juga gak tahu, Pak. Nah, Roy cuma lihat kalau rumahnya Bu Retno dibakar sama warga. Habis itu Roy gak tahu lagi. Roy! Ya ampun, mau kemana lagi sih dia? Duh, perasaan Mama gak enak deh, Pak. Udah, Mama sama Andi di rumah dulu. Papa susul, Roy. Terima kasih Bu Retno, terima kasih banyak. Iya. Saya telah membantu kamu. Sekarang kamu bantu saya. Bawa anak yang bernama Roy kepada saya. Dan saya ambil matanya. Kamu berani membantah, nyawa kamu jadikan ganti. Saya tidak bisa melakukannya. Saya bukan Retno. Siapa yang berani menentang saya? Bu, ada apa, Bu? Saya bukan Bu Retno. Retno itu adalah budak saya. Sekarang saya minta kalian bawa Roy dan keluarganya ke sini. Karena saya mau ambil matanya. Kalau kalian tidak mampu melakukannya, nyawa, tangan. Pergi kalian! Siapa yang meninggalkan rumah ini akan mati. Kamu yang kulihat di rumah Ibu Retno itu kan? Boleh kenalan nggak? Aku Roy. Kamu siapa? Kamu nggak takut sama aku? Enggak. Namaku Bimo. Kamu bisa menolongku tidak? Tolong apa? Kalau bisa, aku pasti bantuin kok. Ibu Retno itu adalah ibuku. Bu Retno yang suka ngobatin orang itu. Kamu bener, Roy. Ibuku telah diperdayai oleh arwah nenek-nenek jahat. Ibuku seolah bisa mengobati penyakit. Tapi itu hanyalah tipuan muslihat. Semua orang yang diobatinya akan sembuh. Tapi tidak lama kemudian, dia akan sakit lagi. Arwah nenek-nenek itu memang jahat. Dia yang membuat aku mati tenggelam di danau ini. Arwahnya nenek itu benar-benar jahat. Tapi gimana caranya untuk bebasin mama kamu dari arwah nenek itu? Kamu petik daun dadap, Roy. Terus masukkan dalam jimat tali pusar. Roy, kamu ngapain di sini? Roy lagi ngobrol sama teman Roy, Pak. Namanya Bimo.
Bimo! 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 Mana sih? Aduh, kamu tuh ya. Tiba-tiba pergi, bikin papa sama mama khawatir, tahu nggak? Maaf, Pak. Tadi Roy ikutin Bimo. Bimo itu arwah yang gak tenang, Pak. Dia meninggal tenggelam di danau ini. Nenek itu menyesatkan Ibu Retno, Pak. Bimo minta tolong Roy selamatin ibunya, Pak. Pakai daun dadak. Bu Retno, ibu arwahnya Bimo. Iya, Pak. Yaudah, ntar kita omongin lagi deh. Kamu pulang sekarang, kasihan mama khawatir. Ayo. Andi! 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 Ma? Mana Mama? Tadi perasaan manggil. Ma? Mama kemana? Nggak tahu, Pak. Tadi Mama di sini nungguin Papa sama Roy pulang. Tadi Andi dari dalam. Mama manggil. Jadi Andi keluar, Mama udah gak ada. Roy, coba kamu lihat dengan mata batin kamu. Perasaan papa gak enak soalnya. Iya, Pak. Ayo, bawa dia. Ayo, bawa. Ayo. Pak, gawat, Pak. Mama diculik sama anak buahnya Ibu Retno, Pak. Pak, sekarang kita harus ke sana, Pak. Ayo, Pak. Ayo, coba. Mana anak itu? Kenapa kamu bawa ibunya saja? Anak itu tidak ada di rumahnya, Ibu Retno. Bodoh! Lepasin! Lepasin! Berani ganggu keluarga saya habisi kalian. Lari! Maafin aku ya, Bimo. Aku gak bisa nolongin ibu kamu. Makasih ya, Roy. Tapi padahal kan kita baru kenal. Kamu udah baik banget sama aku. Tapi aku sedih gak bisa ketemu sama ibu aku. Ibu aku harus bertanggung jawab untuk semua perbuatannya. Roy, sekarang aku mau pergi. Jaga diri baik-baik ya, Roy. Iya, Bimo. Ada kebahagiaan bercampur sedih dengan kembalinya mereka ke asalnya. Tiada keabadian selain abadinya alam arwah, di mana surga dan neraka diperhitungkan. Di sanalah tempat pengadilan akbar, dan hanya kepadanya kita percaya dan menyembah.